Shalom Jemaat GPPS Palu yang dikasihi Tuhan. Sungguh sukacita dan anugerah yang luar biasa kita dapat bertemu kembali dalam ibadah online hari ini. Kami menyambut saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online hari ini. Berikut perlu kami sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara dalam ibadah. Turut menyanyi ketika puji-pujian, ikut membaca ayat ketika pengkhotbah menunjukkan ayat untuk dibaca, dan ikut berdoa ketika diajak untuk berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, dilarang bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Percakapan dalam kolom live chat dapat saudara ketik sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, berpakaian dengan sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya, kita bersyukur pagi hari sama-sama kembali kita boleh berjumpa di tempat ini. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini, kita sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah setiap kita boleh membawa sesuatu, baik itu korban syukur, persembahan kita, pujian, pengagungan kita kepada Tuhan, dan kita bersepakat bersama kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Saya bersuka cita pagi hari boleh lambaikan tangan. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah. Pagi ini bersama-sama kita juga akan mengikuti perjamuan kudus untuk mengingat akan korban Kristus di atas kayu salib. Mari bersama-sama saudara, kita siapkan hati kita. Kita memasukkan diratnya, kita membawa persembahan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang begitu melimpah atas kehidupan kami, ya Tuhan. Kami akui Tuhan kalau kami ada saat ini, ya Tuhan. Ini semuanya karena kebaikan-Mu. Ini semuanya karena kemurahan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang selalu ada bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa bersama-sama pagi hari ini, Tuhan. Kami yang melayani dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir, kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Kami minta dalam kiranya Tuhan, Engkau boleh hadir dengan kami, Engkau melawat kami, ya Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu, Engkau berkata di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Engkau hadir, dan kami tahu kalau Engkau hadir, Engkau tidak akan tinggal diam, ya Tuhan. Engkau akan ganti, akan memberkati kami lebih lagi, ya Tuhan. Lebih dari apa yang kami harapkan. Terima kasih Bapa. Dan segala rancangan kuasa kegelapan apapun bentuknya, setiap roh-roh yang tidak mau mempermuliakan nama Tuhan yang ada di tempat ini, dengan hak iman otoritas yang Kau berikan kepada kami mau ikat, patahkan, hancurkan segala pekerjaan dan kuasanya. Setiap roh-roh agamawi, roh pasivitas, kami tolak keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus Kristus melingkupi tempat ini, ya Tuhan. Biarlah kami dengan bebas dan leluasa, kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Sungguh tak terukur kasih setia-Mu dalam hidup kami, ya Tuhan. Engkau telah mati gantikan diri kami, Tuhan. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus hidup kami dari segala dosa-dosa kami. Haleluya. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus hidupku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus hidupku. Oh, layaklah Kau Tuhan di
dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Oh, tak terukur Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan kami Tuhan. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus hidupku. Tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus hidupku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi kita akan naikkan pujian ini, katakan sama-sama. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus hidupku. Sama-sama katakan, layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, oh, Kau layak kami puji dan sembah Tuhan. Segenap hatiku, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi katakan, layak. Hanya Kau pribadi yang layak menerima setiap pujian Tuhan. Sembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap
disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, tiada pribadi yang layak disembah selain Engkau ya Yesus. Dengan segenap hatiku, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Oh haleluya, Kau layak kami sembah, Kau layak kami puji, Kau layak kami tinggikan. Kami memuji-Mu Tuhan, sebab tiada pribadi yang lain yang layak menerima setiap pujian kami. Tiada pribadi yang layak kami sembah selain Yesus. Sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami memuji-Mu karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Kau Allah yang telah rela menyerahkan nyawa-Mu ganti kami. Kami memuji-Mu sebab kasih-Mu besar, sebab anugerah-Mu melimpah bagi hidup kami Tuhan. Kami ada saat ini semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena kasih-Mu Tuhan. Kami boleh berdiri di hadapan-Mu, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kau sudah layakkan kami Tuhan, Kau sudah tebus kami dari segala dosa kami Tuhan. Kau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kau serahkan diri-Mu ganti kami. Sungguh tiada pribadi yang sama seperti Engkau Yesus. Tiada pribadi yang sama seperti-Mu Tuhan. Kau luar biasa, kasih-Mu sungguh ajaib. Terpujilah kasih karunia-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Bapa. Engkau yang mencari penyembah yang benar. Kami mau sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, sebab Engkau yang layak kami sembah. Amin Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan. Dengan segenap hati kami
kami mempersembahkan yang terbaik bagimu Tuhan. Sebab itu kami datang menyatakan kehidupan kami, bahwa hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami agungkan. Benar Tuhan, benar. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagimu. Kami mau selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar Tuhan. Amin. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, kami angkat suara pujian bagimu. Ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada sepertimu Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau beri kemuliaan. Kita jemput, kita bangkit berdiri. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari lebih lagi kita angkat tangan, katakan sama-sama. Kau besar, amin. Perbuatanmu ajaib. Tiada sepertimu Tuhan, sungguh tiada sepertimu. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi jemaat saja katakan. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Ini pengakuan iman kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan, bahwa tidak ada satupun pribadi yang sama seperti Engkau. Kau Allah yang besar Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Yesus. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti lagi memuji-muji Engkau. Terima kasih Bapak, bebaskan roh kami untuk kami lebih lagi dapat memuliakan Engkau di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Dia layak saudara, dia layak. Berikan yang terbaik, berikan yang terbaik sebab dia layak. Haleluya. Sebelum kita duduk, kita boleh saling lihat kiri kanan, berikan senyuman yang terbaik. Berikan senyuman dulu, jangan dulu jabat tangan. Haleluya. Nah, sekarang berikan jabat tangan. Dapatkan sebanyak-banyaknya. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang sungguh baik bagi kita. Amin. Mari bersama-sama kita masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur, mari bersuka di hadiratnya, bersuka di hadapan tahtanya yang kudus. Nikmati, amin. Bukan menyanyi menari bagimu, kami kan melompat bersorak bagimu. Bukan bersorak melompat bagimu. Katakan, sebab Engkau baik, Engkau baik, kasih setiamu kekal selamanya. Sebab Engkau baik, Engkau baik, kasih setiamu kekal selamanya. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri kembali bersama-sama karena kita mau melompat bagi Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur, belatarannya dengan pujian. Mari sama-sama bersuka di hadapannya, bersuka di hadapan tahtanya yang kudus. Nikmati indah hadiratnya, bukan menari, bukan menyanyi menari bagimu. Yang punya kaki boleh melompat. Bukan bersorak melompat bagimu, sebab Engkau baik. Amin. Engkau baik. Tidak ada Allah yang sama seperti Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau sebab Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau baik, Engkau baik, kasih setiamu kekal selamanya. Haleluya. Sekali lagi kita akan naikkan pujian ini. Masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur, pelatarannya dengan pujian. Bersuka, bersuka di hadapan tahtanya yang kudus. Nikmati saudara, nikmati indahnya hadirat Tuhan saat ini. Oh, bukan menyanyi menari bagimu. Oh, oh, bukan bersorak
melompat bagimu, sebab Engkau baik. Amin. Engkau baik. Kasih setiamu kekal selamanya, sebab Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Kasih setiamu kekal selamanya, sebab Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Kasih setiamu kekal selamanya, sebab Engkau baik. Engkau baik. Kasih setiamu kekal. Sekali lagi, jemaat Tuhan katakan sama-sama, sebab Engkau baik. Engkau baik. Kita boleh ada hari ini hanya karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Kasih setiamu kekal selamanya. Sekali lagi kita nyatakan dengan iman. Engkau baik. Engkau baik. Kasih setiamu kekal selamanya, sebab Engkau baik. Engkau baik. Kasih setiamu kekal selamanya, kasih setiamu kekal selamanya, kasih setiamu kekal selamanya. Haleluya. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, sebab Dia Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Mari bersama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara, satu suara. Katakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali lagi katakan terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Katakan satu hati, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, Dia yang telah menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Serukan oh, 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 oh.
atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selalu. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat datang seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di luar maupun yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Juga selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami, dan jika ada yang baru pertama kali hadir agar kita bisa saling mengenal, mohon tidak keberatan boleh berdiri sebentar untuk kita sekaligus doakan. Ada yang baru pertama kali hadir? Di luar? Baik, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan doakan sebentar, dan juga bagi saudara yang berulang tahun sekali juga akan bersama-sama kita doakan. Dan yang saya sebutkan namanya silakan berdiri, dan tak lupa kami mengucapkan selamat hari ulang tahun. Tuhan memberkati. Andi Ulan, Greta, Denisa, Kristiani, Yosua, Nathaniel, Yones, Betty, Esther Dayo, Kaiser Limboki, Esther Hargiani, Krisnawati Tokau, Willy Finicia Damayanti. Ada yang hadir? Baik, kita doakan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kehadiran saudara-saudara kami yang untuk pertama kalinya beribadah bersama dengan kami pada ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan pengasihan-Mu atas mereka. Biarlah kiranya Engkau tilik apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hati mereka. Tuhan buka jalan campur tangan dan mengadakan segala perkara, terlebih keselamatan daripada-Mu menjadi bahagian mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkat Allah turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersama-sama datang dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun mengucap syukur. Terima kasih tambahan usia yang Tuhan sudah karuniakan, kiranya ini membawa semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, semuanya diberkati Tuhan. Dan Tuhan membuat berhasil segala apa yang dikerjakan. Pertolongan perlindungan-Mu juga atas mereka daripada segala yang jahat apapun bentuknya, dari manapun datangnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua disingkirkan dari hidup mereka. Biar Roh Kudus menuntun mereka mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, berkat-Mu Tuhan atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari sama-sama saudara kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama
sebelumnya kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Ingatlah akan segala kebaikan Tuhan. Sekali lagi kalau kita boleh ada di tempat ini semuanya karena kasih Tuhan. Dia sudah memberikan apa yang dunia tidak bisa berikan kepada kita. Teristimewa nyawanya telah dia serahkan di atas kayu salib, agar setiap kita yang percaya kepadanya beroleh selamat. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan sama-sama, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Kami takkan melupakan segala kebaikan-Mu. Takkan lupa anugerah-Nya. Kau penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Katakan dengan iman sama-sama. Besar kasih Allah pada kita. Saya jemput jemaat Tuhan kembali bersama-sama, kita bangkit berdiri. Ingat kasih-Nya, ingat segala kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, dan anugerah-Nya. Oh, yang telah selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Katakan sama-sama. Besar kasih Allah pada kita. Katakan, ku takkan lupa, ku takkan
Allah pada kita. Saya rindu sama-sama kita naikkan sekalian pujian ini. Katakan ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan. Sambil kita naikkan pujian ini, kita merenungkan akan segala kebaikan Tuhan yang telah dianugerahkan bagi kita. Kau sudah memberikan kepada kami apa yang dunia tidak bisa berikan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Takkan ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan. Ku takkan lupa Tuhan, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Kau puaskan hasrat kami. Sekali lagi katakan, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Kau yang puaskan hasrat kami. Besar kasih Allah pada kita. Sungguh besar kasih-Mu Bapa, besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Terima kasih terima Tuhan. kasih Terima kasih Yesus. Tuhan.
besar, ajaib, dan dahsyat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tiada berkesudahan kasih dan setia-Mu dalam hidup kami. Biarlah setiap kami Tuhan yang ada pagi hari ini, Tuhan, tidak ada satupun yang Kau lewatkan. Kami semua boleh merasakan, mengalami kasih-Mu, kasih yang tidak pernah berkesudahan, kasih yang tanpa syarat. Dan biarlah agape-Mu itu Tuhan terus melingkupi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu lah yang senantiasa memampukan kami untuk boleh terus menjalani hari-hari kami, menguatkan kami, dan selalu memampukan kami untuk terus berjalan di dalam rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, kami rindu untuk mendengar isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Urapi kami semua, kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk menyambut firman-Mu. Dan biarlah itu boleh jatuh di tanah hati kami yang baik, sehingga hidup kami boleh terus berbuah. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, roh jahat dalam bentuk apapun yang berusaha mengganggu konsentrasi kami, baik lewat roh ngantuk juga, kuasanya kami akan patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami sambut pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Paulus berkata, aku tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, melainkan aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Kiranya kita juga sebagai orang percaya tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan buka Alkitab kita masing-masing. Kita buka Wahyu pasal 20. Kitab Wahyu pasal 20. Kita akan baca mulai ayat yang ke-11. Wahyu 20 mulai ayat yang ke-11. Jika saudara sudah temukan, kita akan baca bersama. Bergantian, saya akan bacakan dulu ayat 11, saudara berikutnya, dan kemudian bergantian. Wahyu 20 ayat yang ke-11 seperti demikian bunyinya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ganti. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ganti. Sama-sama. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Kita lanjut pada tema yang besar. Apa tema besarnya? Terungkapnya misteri kehidupan manusia. Ini berarti di dalam Tuhan bagi kita orang percaya tidak ada lagi yang misteri. Karena semua sudah tercatat secara lengkap mulai dari awal penciptaan dunia
sampai akhir bumi dan langit lenyap dan masuk dalam bumi yang baru. Jadi tidak ada rahasia dalam kehidupan ini. Jadi kita harus bisa bedakan. Jadi grand skenario yang Allah sudah tetapkan atas kehidupan manusia, termasuk tempat di mana manusia lahir atau hidup, langit dan bumi, itu semua sudah tertulis begitu rupa di dalam firman Allah atau Alkitab. Nah, minggu yang lalu kita belajar tentang pengadilan apa? Pengadilan apa? Pengadilan sesudah kematian, yaitu pengadilan Kristus. Sekarang kita pada pengadilan yang kedua, yaitu pengadilan tahta putih. Ini perlu sekali kita pahami sebagai orang percaya tentang kehidupan ataupun hal yang akan datang, yang akan terjadi sesudah kematian. Supaya kita semakin memahami rancangan Allah dan itu akan menuntun kita hidup di dalam rancangan Allah. Jadi sangat jelas bagi kita semua. Tidak ada lagi, saya tidak tahu. Kita hanya semacam orang yang memiliki kepercayaan, tapi kita tidak memahami secara utuh kepercayaan yang kita anut. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Sebab semuanya sudah tercatat di Alkitab. Nah, beberapa yang ingin saya tanyakan agar kita mengingat kembali apa yang sudah kita belajar minggu lalu. Pengadilan Kristus adalah pengadilan apa? Pengadilan untuk apa? Kuat-kuat. Ya, pengadilan untuk orang percaya. Bukan pengadilan untuk masuk surga atau neraka. Tetapi orang-orang percaya akan masuk dalam pengadilan Kristus. Bukan untuk ditentukan lagi masuk surga atau neraka. Yang jelas surga. Tetapi di situ adalah pengadilan untuk menerima upah. Upah dari mana? Upah dari perbuatan-perbuatan iman yang dia lakukan sebagai orang percaya di dunia ini. Jadi berbahagialah saudara kalau saudara itu boleh tekun dan setia melayani. Dan bagi saudara yang belum melayani, segera cari pelayanan apa yang saudara bisa lakukan untuk Tuhan supaya ada upah. Jangan saudara mengatakan, tidak apa-apa biar saya tidak ada upah, biar saya cuma tinggal di dia punya pojok-pojok sorga atau di halamannya. Kita harus memahami dulu tentang tahap-tahapan itu sampai kepada tentang surga. Ya, ini kan kata surga itu umumnya kan cuma dibilang masuk surga. Tapi kita kan belum tahu tentang segala sesuatu tentang surga. Nanti pada akan datang kita akan belajar. Sehingga tidak ada lagi yang berkata, biar saya cuma di pojok-pojok. Nah, di pojok mana? Mau duduk di pojok mana, coy? Ya kan? Ada mesti kita perlu tahu. Nah, jadi jangan ada kalimat seperti itu sekarang itu. Nah, oke. Dan berarti untuk menerima upah. Kapan itu terjadi? Orang percaya masuk dalam pengadilan Kristus untuk menerima upah. Nah, harus saudara pahami, saudara kuasai. Kapan terjadi kita menghadap pengadilan Kristus? Pada saat pengangkatan. Ya kan? Ya, jadi pada saat pengangkatan, ya dikatakan di sana, kita sudah bacakan di Tesalonika. Ada orang-orang percaya yang mati di dalam Kristus oleh iman, maka dia akan bangkit, ya kan? Oke? Dia akan
bangkit dan naik di awan-awan ketemu dengan Yesus. Makanya ada nyanyian tempo dulu berkata, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, ya kan? Nah, tapi sudah tidak dinyanyikan itu. Ya, jadi kalau sudah bicara tentang akhir zaman, cari semua itu lagu-lagu akhir zaman. Walaupun ini belum bicara akhir zaman secara lengkap. Ini hanya tentang misteri kehidupan manusia yang harus diungkapkan. Nah, kemudian disinilah mereka masuk dalam atau menghadap pada pengadilan Kristus. Ya, mungkin saya tidak boleh gambar di situ ya. Nanti orang bingung karena ada tulisan pengadilan takhta putih. Nah, oke, saya pindahkan di sini. Itu yang kedua kan. Nah, oke. Nah, Tuhan datang, Tuhan Yesus Kristus datang di atas, di awan-awan. Dan orang percaya bangkit dari kubur dan kemudian bertemu dengan Yesus di awan-awan. Inilah pengadilan takhta putih untuk menerima upah. Kalau terjemahan lama berkata pahala. Ini. Nah, sekarang tadi kita sudah baca ada pengadilan takhta putih. Nah, ini pun masih ada banyak pertanyaan yang ini baru garis besar. Semua yang kita pelajari baru garis besar. Supaya kita tahu urut-urutan peristiwanya. Tapi kita akan bertanya lagi, ini upah untuk di mana? Dipakai di mana? Untuk apa itu upah? Bentuknya apa? Ada yang hanya mengatakan mahkota. Oke, mahkota itu kan yang kita lihat. Tapi apa upahnya? Sesuai, karena dikatakan sesuai dengan perbuatannya. Apa yang dikatakan Wahyu 14 ayat 13? Coba dibuka, 14-13 dibuka ulang. Nah, nanti kita akan cari waktu. Sepertinya Tuhan Yesus sudah, ini sebenarnya sudah pernah di Bible Study kan kira-kira 30 tahun yang lampau. Ya, di gereja. Bukan 30 tahun, lebih 30 tahun yang lampau. Karena saya ingat waktu itu saya masih bujangan membahas tentang kitab Wahyu. Bahkan gereja masih lantai tanah. Oke? Mari baca ulang. 2. Oke, ini. Suara lagi dari sorga, semua suara ya. 2, 3. Ya, segala perbuatannya, hilang, menyertai mereka. Kenapa segala perbuatan menyertai mereka? Karena dari perbuatan inilah akan dinilai dapat upah apa. Nah, upahnya nanti apa dan dipakai di mana? Itu nanti pelajaran tersendiri. Ya, supaya saudara pikir, cuma cerita ini cuma ayat ala upah. Nah, paling juga ada yang menjelaskan ada dapat mahkota ada 5 macam dan lain sebagainya. Saya tidak akan bahas itu mahkota, tapi saya hanya mau bahas tentang upah yang ada hubungannya nanti ke depan peristiwa-peristiwa berikutnya. Ya, karena ini belum kiamat ini. Jangan saudara bicara kiamat, besok belum kiamat, besok masih lama kiamat. Yang sudah dekat itu apa? Keangkatan. Jangan jadi mesti bedakan mana kiamat, mana ini. Karena kalau orang percaya juga jadi bingung. Dia ada ucapan duka, sampai jumpa di Yerusalem baru. Yerusalem baru itu di mana, saudara? Orang samakan Yerusalem baru itu sebagai sorga. Bukan sorga, ya sorga. Yerusalem baru, ya Yerusalem baru.
Sampai jumpa Oma di Yerusalem Baru. Ada lagi sampai jumpa Opa di Yerusalem Baru. Masih lama Yerusalem Baru tuh. Ya, ini dulu. Jadi kita perlu, makanya kita perlu pahami ini, ya. Nah, jadi kalau misalnya, apalagi kalau bicara tata putih, ini akhir dari segala akhir, ya. Ini akhir dari segala akhir. Nah, inilah kiamat ini, ya. Tetapi siapa yang di sini? Oke. Nah, ini. Jadi kita perlu, supaya saudara ini sebelum kita masuk kepada pengadilan tahta, sebelum belajar mendalami pengadilan tahta putih, kita mau dulu tahu peristiwa, ya, peristiwa sebelum tahta putih. Nah, kita kembali ke sini kan sudah ada keangkatan. Nah, keangkatan terjadi. Dan mungkin bagus baca Tesalonika ya, supaya jangan sampai saudara jadi bingung. Balik ulang dulu Tesalonika, karena kita akan start dari sini. 1 Tesalonika pasal yang keempat. Ayat 13 dan mulainya ayat 13. Oke? 13 ya, baca dulu. 2, 3. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara ya. Kemudian ayat 12 ayat 14 14 ya, 2, 3. Karena jadi sudah bicara. Jadi keangkatan ada 2 peristiwa di situ terjadi. Yang pertama ya, ini saya kurung di sini supaya tidak tercampur. Jadi yang pertama itu adalah kebangkitan orang-orang percaya. Yang kedua ayat 15. 2, 3. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, lanjut, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi satu adalah kebangkitan orang mati. Yang kedua, orang percaya yang masih hidup akan diubahkan. Ya, ini. Tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal, kita yang masih hidup ini. Kemudian sesudah itu kita yang masih hidup tinggal diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan. Terjadi pengangkatan, kebangkitan orang-orang percaya,
untuk ke sini, ke pengadilan Kristus. Dan kemudian ini peristiwa yang terjadi. Menyusul orang-orang percaya mengalami keangkatan. Ya, untuk keangkatan ini mungkin saya tidak akan jelaskan lebih mendetail. Ya, karena ini semuanya sangat padat. Materi ini nanti saudara akan sulit mencernahnya. Nanti tahap demi tahap ke depan. Ya, nah ini yang terjadi. Apa yang dimaksud keangkatan itu, yaitu tubuh nafsani atau tubuh lahiriah ini diubahkan sehingga mereka mengalami keangkatan. Dikatakan tubuh kemuliaan. Ya. Nah, berarti segala yang benda tidak akan menyertainya. Ya, kalau ada gambar lebih saudara bisa mengimajinasikan bagaimana. Yang jelas segala sesuatu, kalau biasa orang mati di dalam kubur kan ditaruh macam-macam. Oke, itu gampang kita pahami. Karena dia akan bangkit, kubur-kubur akan terbongkar, dan itu berita-berita akan disiarkan ke seluruh penjuru bumi. Dan bahkan live-nya juga akan dilihat. Karena orang kan wartawan penyiar berita vision atau televisi, dia akan berusaha bagaimana melaporkan ini pandangan mata di TKP tentang kubur-kubur yang terbongkar. Dan yang terjadi pada saat pengangkatan juga demikian. Di mana dia berada orang-orang percaya tersebut, kemudian tubuhnya lenyap. Jadi ada peristiwa yang sangat hebat terjadi. Kalau misalnya orang percaya itu yang diangkat adalah pilot pesawatnya, maka akan terjadi kecelakaan besar, pesawat jatuh karena tidak ada pilot. Tinggal DP baju dengan DP pakaian seragam, ada tas sandar di kursi, tapi tidak ada orangnya. Jadi tidak ada yang mengendalikan. Boleh pakai teknologi autopilot, ya. Itu untuk hal-hal tertentu kalau penerbangan sekian puluh jam. Ya, tapi bagaimana mau mendarat? Tidak ada auto landing kan, yang ada hanya autopilot untuk di atas dengan jarak sekian bisa dipakai. Tapi kalau auto landing tidak ada, auto take off juga tidak ada. Kita tinggal duduk biar naik sendiri, take off-nya tidak ada kan? Harus pakai orang. Harus ada orang yang tindis-tindis konop. Ya, jadi kalau sudah sedang perjalanan menuju menuju ke luar kota dan lain sebagainya, nah tiba-tiba yang mengemudikan terangkat, maka auto jalan sendiri, tinggal DP baju. Kalau dia pengemudinya pakai gigi palsunya jatuh, kacamatanya jatuh, semua yang palsu-palsu, hidung palsu, semua. Segala macam semua jatuh. Nah, bisa bayangkan kalau sementara yang diangkat adalah pengemudi mobil, mau jadi apa itu mobil? Apa yang akan terjadi? Ya pasti kecelakaan. Ya pastilah tabrak gunung atau masuk di jurang perigi dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan menghebohkan nanti peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Nanti besok-besok kalau saya jelaskan khusus baru saya tampilkan gambarnya ya. Karena ini memang harus tahap demi tahap. Tapi itu gambaran besarnya saja, garis besarnya. Saudara berada di mana, ibu-ibu lagi sedang di dapur, diangkat, sudah tinggal di kimono. Ya, atau tinggal di daster busuk. Ya. Nah ini macam, pokoknya seperti itulah gambarannya. Ya, mereka yang diangkat itu. Ya. Nah, jadi kalau ini peristiwa kubur terbongkar, kalau ini, nah, kemudian diangkat. Nah, saudara, apa yang sedang terjadi di bumi? Nah, ini peristiwa berikutnya. Peristiwa berikutnya adalah inilah masa di mana anak-anak Tuhan. Nanti ayat-ayatnya berikut ya, saya jelaskan dulu supaya saudara tidak terlalu simpan siur. Karena ini sudah diangkat, gereja Tuhan sudah diangkat, orang-orang percaya sudah diangkat, maupun baik mulai dari kebangkitan orang-orang percaya dan juga orang-orang percaya yang diangkat, maka siapa yang tersisa di bumi? Ada yang tidak diangkat.
Kenapa tidak diangkat? Karena dia bukan orang percaya. Dan dia juga bukan orang yang tekun setia sampai hati. Nah, inilah di sini akan terjadi satu gejolak yang luar biasa di bumi ini. Gejolak sosial, gejolak agama, gejolak politik, gejolak jagat raya, pokoknya segala macam terjadi di sini. Dan itulah masa yang dinamanya antikris memerintah di dunia. Dalam 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Dalam kitab Daniel, nanti saja kalau sudah belajar khusus tentang itu baru saya bacakan. Karena ada 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. Itu yang akan terjadi, yang akan dialami oleh orang-orang yang tidak terangkat, tidak mengalami pengangkatan. Dia akan mengalami masa antikristus. Oleh karena itulah perlu kita mengerti akan hal ini. Apa yang terjadi 3,5 tahun pertama? Masa makmur. Setelah mengalami masa sukar. Jadi sebelum masuk ke dalam masa jaya ini, sebelumnya 3,5 tahun ini diawali dengan masa resesi yang luar biasa. Bukan cuma resesi, gejolak, jadi gejolak dalam segala macam bentuk gejolaknya. Agama, politik, budaya, sosial, dan segala sesuatu, ekonomi, ini adalah masa sukar. Masa sukar sebelum antikris muncul. Bagaimana pemunculan antikris sehingga dia bisa berkuasa dan menguasai seluruh bumi? Dia datang sebagai Mesias palsu. Saudara tahu apa artinya Mesias? Apa artinya Mesias? Jadi antikris datang tidak langsung dengan antikris, tidak. Datang dalam Mesias palsu. Bukan cuma nabi palsu, Mesias palsu. Apa Mesias tadi dibilang? Penyelamat. Penyelamat. Dunia akan masuk dalam masa yang sangat luar biasa. Penderitaan di mana-mana terjadi dan muncullah Mesias palsu. Yang bisa menyelesaikan masalah ekonomi, masalah politik, masalah agama, masalah sosial, dia selesaikan semua, dan oleh karena keahlian dan kehebatannya, dia tidak akan mengintervensi negara, tapi negara-negara yang akan mohon belas kasihan supaya negaranya dibantu. Maka dicampurilah negaranya dan kemudian dia mulai dengan masa ini. Yang dikatakan masa jaya. Kenapa dikatakan 3,5 tahun ini adalah masa makmur? Itulah cara antikris menunjukkan dirinya. Iblis pun juga dapat menyatakan diri sebagai apa? Malaikat terang. Ia datang sebagai Mesias palsu. Oke, kalau kita hapus kata bahasa asingnya Mesias, ia datang sebagai penyelamat dunia, penyelamat palsu untuk dunia. Karena menjadi penyelamat, maka semua membutuhkan pertolongan, semua membutuhkan campur tangannya. Bantuan ekonomi, bantuan keamanan, bantuan
bantuan kehidupan sosial yang sudah kacau seperti dikatakan 2 Timotius pasal 3 mulai ayat 1 sampai 5, keadaan manusia pada akhir zaman mengerikan dan semua teratasi. Jadi bukan datang dengan kekejaman. Itu kekejaman nanti 3,5 tahun kedua. Ini yang terjadi. Ya. Dan saudara tahu semua serba canggih. Semua serba canggih dalam kehidupan manusia yang segala hal-hal teknologi yang ada hubungannya antara manusia dengan manusia, semua serba canggih. Jadi jangan saudara terlena dengan kecanggihan yang ada sekarang. Karena semua serba canggih, maka terbentuklah yang namanya apa? Suatu sistem, yaitu sistem global. Dengan sistem global ini, maka di situ antikris memerintah dari satu tahta, tetapi dapat mengendalikan seluruh dunia dan di seluruh aspek kehidupan, sehingga dikatakan tidak ada satu yang tidak terdeteksi. Dan bukankah itu kita sudah nikmati sekarang? Walaupun belum antikris, tapi persiapan-persiapan yang Tuhan izinkan untuk itu melalui teknologi informasi, komunikasi sudah tercipta. Tahun depan kita tidak butuh lagi nomor NPWP. Kenapa? Karena langsung dari KTP. Dan KTP yang kita miliki KTP apa? Elektronik. Saudara mau sembunyi di mana? Nah ada. Semua terdeteksi. Sedangkan saudara punya HP saja hilang bisa dideteksi kan ada di mana? Bisa. Nah sama. Jadi tidak ada yang luput. Tidak, artinya yang tertinggal, yang tidak terangkat, tidak ada yang luput di bawah kontrol daripada antikris. Dan pengontrolan itu akan dilakukan 3,5 tahun berikutnya. Nah ini peristiwa sebelum tahta putih. Tahta putih masih lama. Ya, karena tahta putih itu untuk orang-orang yang tidak percaya. Nah ini. Jadi semua bisa terkontrol. Kenapa? Karena sudah by one system. Untuk seluruh dunia. Nah, jadi sebenarnya ini kita ketahui ini bukan untuk ditakut-takuti seperti yang seringkali ada seorang jenderal yang biasa bikin seminar tentang ini, itu justru bikin seminar tentang sistem ini. Nah ini yang sebenarnya kita perlu tahu. Nah dan jebakannya adalah seperti ini. Umat Allah banyak yang sangat bangga karena akan ada pembangunan ketiga. Akan ada pembangunan bait Allah ketiga. Itu akan dibangun oleh antikris. Jadi ini kadang-kala kenapa bisa Israel bisa membangun lagi bait Allah yang ketiga? Oleh karena dia akan berjabat tangan, akan mengikat perjanjian. Ada ayat yang akan mengikat perjanjian dengan antikris. Nah ini yang perlu kita ketahui. Ya kalau kita tidak memahami akan hal itu, kita terbawa-bawa dengan apa yang sedang terjadi sekarang ini. Nah jadi ini dulu garis besarnya ya. Untuk di dalamnya ini banyak yang detailnya. Jadi semua by system. Dan karena semua by system, kita juga mengenal apa yang namanya intellectual artificial, yaitu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan inilah yang akan menggeser semua pekerjaan manusia sehingga manusia tidak dibutuhkan lagi untuk kerja, sehingga jutaan pengangguran karena semuanya akan digantikan dengan robot, digantikan dengan kecerdasan buatan. Kalau saudara punya smartphone, di dalamnya adalah kecerdasan buatan.
Kita sudah bisa lihat di situ kecerdasan buatan. Saudara di mobil dan mobil saudara sekarang yang baru-baru, yang keluaran yang belakangan, itu kan semua juga sudah bukan cuma apa? Dulu orang beli tape, pakai tape, isi itu apa itu kaset, begitu sampai ke sana tak salah, tape mobilnya murahan, tak gulung itu pita di dalam. Aduh, stres. Sekarang tidak. Kemudian meningkat ke apa CD, sekarang tidak. Nggak usah, kecil sekali dia punya USB, sudah bisa lihat video, sudah bisa lihat. Bukan cuma itu, begitu ada WA masuk, dia yang bacakan. Bayangkan itu kecerdasan buatan kan. Ada lagi Google Assistant, kita tanya, cuaca di Doda bagaimana? Dia langsung balas, cuaca di Doda sekarang dalam keadaan cerah. Bayangkan. Semua kecerdasan. Coba kalau sewa orang berbicara, tunggu ya kita pergi naik motor dulu ke Doda. Kita mau lihat apa di sana cerah apa tidak. Nah, oh bagus, begitu tidak turun hujan ini. Nah ini tidak dibutuhkan lagi kan. Jadi kalau kita lihat ini kayaknya ya, tapi ini sesuatu yang Tuhan memang izinkan, dipersiapkan untuk itu. Sehingga terkonek menjadi global system. Sekarang global system baru sebahagian negara maju. Tapi akan datang semua global system dan diperintah dari satu sumber. Nah, nanti sesudah ini selesai, barulah mulai mengalami masa sukar. Masa sukar dalam segala hal, termasuk sosial, ekonomi, politik, agama, dan lain sebagainya. Ya. Apa yang terjadi? Kesulitan untuk berbelanja. Oleh karena yang tidak punya tanda itu tidak bisa membeli apapun. Nah, dan itu akan terjadi nanti. Jadi jangan kita kemudian jadi terbingung-bingung dengan itu yang di YouTube. Oh sudah ada chip dipasang. Ya ini yang perlu kita pahami. Segala kesukaran muncul yang tidak percaya, yang tetap harus menebus imannya dengan aniaya. Ketika mereka tidak menjadi atau berada di bawah ancaman antikris. Nah saudara, sesudah ini selesai, saya kasih garis besar aja. Ini sebenarnya banyak peristiwa-peristiwa politik di dalam sini, tapi tidak perlu dulu, terlalu berat bagi saudara nanti, dan kemudian nanti tak salah cerita, susah lagi. Ya, nah kita tinggalkan saja dulu itu. Negara-negara mana yang akan berperang. Nah, sesudah selesai masa antikris, ya, maka kita akan lihat kembali. Nah, ini kan kedatangan, ini sudah di awan-awan tadi. Kemudian, ini di bumi, Tuhan akan turun dari sorga dengan orang-orang kudusnya. Sesudah 3,5 tahun aniaya ini. Ini kita sudah mulai menuju ke pengadilan tahta putih. Tuhan akan turun dari sorga untuk apa? Ya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apa bentuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini? Untuk memerintah di bumi dalam kerajaan
1000 tahun damai. Ini belum bicara kiamat ini. Saudara masih akan dan saya masih akan hidup 1000 tahun lagi dalam kerajaan itu. Oke? Nah, kita baca dulu Wahyu 20 ayat 4. Supaya saudara paham kenapa disebut kerajaan 1000 tahun damai. Sudah? Wahyu 20 ayat ya. Sudah kita baca. 2, 3. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang dan patungnya, dan aku tidak dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahinya dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Kenapa disebut 1000 tahun damai? Ya, sebentar ya. Ini dulu. Jadi mereka yang diangkat maupun juga orang-orang yang mati sakit oleh karena Kristus, mereka akan berada di dalam kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Ya, oke. Nah, apa kerja mereka? Mereka mendapat tahta dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Ini ada pendalamannya, tapi saya kasih garis besarnya saja ya, supaya tidak terlalu berat. Nah, kemudian kita buka Wahyu 20 tadi ayat 4. Sekarang ayat 3-nya supaya kita tahu kenapa disebut 1000 tahun itu damai. Ayat 3. Kita baca. 2, 3. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Supaya tahu ayat 3, ayat 2 bagus. Ayat 2 dulu. Siapa yang dilemparin nanti suruh tanya-tanya lagi. Oke. Ayat 1 lah sekalian. Lebih lengkap. Ayat 1. 2, 3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan satu rantai besar di tangannya. 2. Dia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lanjut. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Oke, jangan dulu saudara takut dengan iblis masuk dilepas. Oke. Jadi sebelum 1000 tahun damai, iblis apa? Iblis ditangkap dan dimasukkan ke dalam jurang maut. Dan dia apa? Dikunci, dimeteraikan. Berarti apa? Berarti di dunia ini tidak ada iblis. Karena tidak ada iblis, tidak ada dosa. Ya kan? Makanya dikatakan 1000 tahun damai.
Jadi kita orang-orang Tuhan yang ada di kerajaan 1000 tahun damai, di situ tidak ada tak sakit hati, mau tersinggung, mau kepahitan, mau apa, tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada perang, tidak ada, semua hidup makmur di dunia. Oke? Bisa tangkap di sini sampai di sini? Terlalu berat ya? Bisa tangkap? Kalau mau tangkap dengan baik ya baca catat. Kalau saudara tidak catat, saudara tidak akan bisa tangkap. Nah, karena ini bukan khotbah, ini pelajaran. Kalau khotbah lain. 1000 tahun damai di dunia. Ini hidup di dunia. Belum dunia baru, bumi baru, belum kiamat ini, belum kiamat. Sebelum kiamat saudara dan saya masih akan hidup 1000 tahun lamanya dalam damai. Bagaimana kalau kita sonene? Tidak usah repot cari salon dengan operasi. Ya, karena ini sudah tubuh kemuliaan. Jadi saudara, pertanyaannya di sini akan muncul. Nah, ayat berapa tadi? Ayat 4. Ya. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi mereka akan masuk dan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun itu sebagai raja. Kenapa bisa dia jadi raja? Ini istilah, karena istilah Alkitab raja. Nah, sedikit saja saya berikan garis besar. Dapat apa di pengadilan? Di pengadilan Kristus dapat apa? Dapat upah. Upah inilah yang menentukan saudara di 1000 tahun damai di dunia jadi apa. Upah itu untuk ini. Karena di dunia kira-kira, ini kira-kira saja kan. Bukan artinya ini. Masih ada palu? Ya. Kalau masih ada, masih ada. Kalau asalkan selama masa-masa pergolakan jagat raya masih ada, ya masih ada. Yang jelas 1000 tahun damai ini ada di bumi. Siapa yang jadi presiden di Indonesia? Siapa yang jadi gubernur di Sulteng? Karena ini di bumi. Ini cuma contoh. Apakah pulau ini masih ada? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas, kerajaan 1000 tahun itu di bumi. Dan yang memerintah orang-orang yang sudah ditebus. Dan mereka memerintah sebagai raja. Pertanyaan, siapa yang perintah? Siapa yang memerintah? Dan siapa yang memerintah? Kalau di bumi tentu ada, kalau dikatakan memerintah, berarti ada yang diperintah. Itu nanti kita belajar khusus. Karena terlalu panjang nanti. Ya. Oke. Ini seperti ini dulu. Jadi ingat ya, kenapa 1000 tahun damai? Karena iblis dibelenggu, dirantai, dan ditutup di jurang maut. Oke. Ya. Sekarang sesudah 1000 tahun damai. Nah, sedikit lagi ya. Jadi kasih nanti begitu sampai di tetap putih kita berhenti, selesai sudah. Nah, sekarang pasal 20 ayat, coba ayat ini tadi 4, 5. Loncat 1. Loncat lagi 1.
Nah, baca. 2, 3. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepas dari penjaranya. Tujuannya apa? Ayat 8. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Sesudah 1000 tahun damai, iblis apa? Iblis dilepas. Masih ada damai. Berarti mulai lagi ada iblis di dunia ya. Nah, tapi kemudian tapi disinilah dia berakhir. Coba supaya saudara bisa ingat ayat 7. Setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, 8. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi. Cepat sekali dia bergerak. Cepat sekali bergerak. Tapi dalam sekejap, lanjut. Ya, ayat 9. Nah, baca, ini yang terjadi. Ini sudah menuju ke tahta putih. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tapi dari langit turunlah api, menghanguskan mereka. Lanjut. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Inilah neraka. Oke. Nah, sudah dipahami. Nah, maka peristiwa berikutnya, ayat 11. Oke, 2, 3. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Inilah kiamat. Jadi kapan kiamat terjadi? Saya sudah selesai 1000 tahun damai. Tapi jangan saudara berpikir, oh berarti masih lama. Oh lebih baik kita balau salah dulu. Bukan. Ini sebelum kiamat saudara masuk di Hades dulu kan. Mati dulu kan. Ini bahaya, makanya mesti belajar pelan-pelan. Nah, tetapi kembalilah ke ayat yang keempat dari Wahyu pasal 20. 2, 3. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka, ya ini sudah kita baca, lanjut. Diserahkan kuasa untuk menghakimi. Lanjut. Aku juga, berarti belum pindah, kita sudah baca ya. Ini baru pindah. Ayat berapa nih? Tidak dapat ayatnya. Ya. Oke. Aku juga melihat, ya lanjut ya. 2, 3. Aku juga melihat
Oke. Oh, haleluya. Tidak apa-apa, karena kita sudah baca tadi. Nah, sekarang kita sesudah ini semua selesai, maka kita menuju ke tahtah putih untuk kita tahu apa yang terjadi. Kita baca pasal 20 tadi, mulai ayat 11. Inilah penghukuman terakhir. 2, 3. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Lanjut. Lalu aku melihat dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibukalah dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lanjut. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi ini bukan lagi pengadilan untuk apa masuk surga atau masuk neraka. Jelas ini pengadilan untuk orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Ini. Nah, perhatikan matematika saya coba, memang ini satu kalimat bagaimana mematematikkan misteri kehidupan. Perhatikan. Lahir 2 kali, mati 1 kali. Lahir 1 kali, mati 2 kali. Yang mana? Lahir 2 kali, mati 1 kali. Itulah orang-orang percaya. Dia lahir secara manusia lahiriah, kemudian dia lahir baru. 2 kali lahir. Mati 1 kali, cuma masuk kubur, tapi hidup kekal. Nah, orang yang tidak percaya, lahir 1 kali, mati 2 kali. Mati pertama di kubur, mati yang kekal disiksa di neraka. Itu DP matematika. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita belajar lebih lanjut. Ya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan pujian tadi kembali, hanya kornya. Takkan ku lupa kasih-Mu Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Mari sama-sama berdiri. Takkan lupa
takkan lupa. Haleluya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Bahkan tidak ada satupun yang rahasia yang Engkau tutup bagi kami umat-Mu. Sebelum kami ada di dunia, sebelum kami lahir, bahkan sejak kami dalam kandungan, bahkan masih dalam kekekalan, Engkau sudah merancangkan hari-hari kami. Bahkan sampai kepada akhir hidup kami, Engkau juga sudah merancangkan rancangan yang begitu mulia. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Dan Roh Kudus juga menolong kami untuk kami dapat memahami, menyadari bahwa sedikit waktu lagi Engkau segera akan datang. Kami boleh siapkan segala keberadaan hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh tetap berada bersama-sama dengan Engkau dalam rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita bersekutu dalam perjamuan kudus. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita mempersiapkan diri. Saya akan bacakan, demikian bunyinya. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Jika saudara telah siap, angkat roti di hadapan hadirat-Nya. Dengarkan firman Allah, saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Tambahkan yang percaya dan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di hadapan hadirat-Nya, dengarkan firman Allah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali.
Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus. Amin. Kami yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Ori haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan dosa. Terima kasih kami boleh menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menyelamatkan kami untuk kami boleh menjadi penghuni sorga. Amin. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Dengan pertolongan dan lawatan-Mu, kami percaya semua kami sudah dijamah oleh Tuhan. Kekuatan yang baru, kesembuhan, damai sejahtera, sukacita surgawi, kemenangan atas segala situasi, kondisi apapun. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatu yang Engkau sudah sediakan bagi kami, Tuhan sudah karuniakan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami mohon juga berkat-Mu, di mana sebentar kami akan membawa persembahan kami untuk menyatakan kasih kami kepadamu. Sucikan apa hati kami agar apa yang kami persembahkan semuanya kami lakukan dari hati yang mengasihi Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah mengambil bahagian dalam berbagai bentuk keperluan pekerjaan Tuhan. Semuanya diberkati berlimpah. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Engkau memberkati juga untuk negara kami yang saat-saat ini sedang memasuki masa kampanye dan juga untuk pemilu yang akan datang. Tuhan tolong campur tangan semuanya terlaksana seturut kehendak-Mu, keamanan, ketenteraman, damai sejahtera semuanya Tuhan kondisikan, semuanya Tuhan taruhkan dan limpahkan atas negara kami. Memberkati Tuhan dan Engkau sendiri menetapkan untuk menjadi pemimpin bangsa kami. Terpuji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Kami berharap saudara dapat diberkati melalui ibadah online hari ini. Pesan Tuhan untuk 2023, berharap untuk yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk. Tuhan Yesus Kristus memberkati.